Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Rapat Bisnis dan Penulisan Laporan Bisnis. Sebelum kita menginjak ke pembahasan, kami di sini akan memperkenalkan diri, yaitu yang pertama Eka Septian Mandala Putra, saya sendiri, kemudian Olivia Diva Magdalena, kemudian Dian Aulia Azhara. Pengertian rapat bisnis menurut Purwanto, rapat bisnis didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Biasanya perusahaan itu membahas hal-hal yang rutin seperti berkaitan membahas penjualan harian dan mingguan dan juga pendistribusian di kota-kota. Perbedaan rapat bisnis dan non-bisnis terletak pada tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Tentu saja rapat bisnis bertujuan dan berorientasi pada bisnis, sedangkan rapat non-bisnis berorientasi terbuka pada bisnis. Biasanya kalau rapat bisnis itu secara formal, kalau non-bisnis itu tidak formal, santai. Tujuan rapat bisnis yaitu berbagi informasi. Biasanya dalam rapat bisnis hanya untuk menginformasikan sebagian informasi penting dalam bisnis yang harus diketahui peserta rapat, baik karyawan maupun manajemen lainnya. Penjajahan ide gagasan dengan memperkenalkan ide-ide baru diharapkan bisnis memberikan inovasi-inovasi yang berkembang oleh perusahaan yang akan datang. Kemudian evaluasi ide atau gagasan. Peserta diperbolehkan mengeluarkan pendapat atau ide serta mengevaluasi mengenai dampak positif maupun negatif dari ide tersebut. Pengambilan keputusan, kepala atasan akan memberikan keputusan yang baik bagi perusahaannya. Pengambilan keputusan ini tentu saja melalui tahapan-tahapan dan bisa dipastikan ide tersebut memberikan inovasi baru bagi sebuah perusahaan. Berikutnya, membuat dokumen berisi hal-hal apa saja yang dibahas dalam rapat untuk memperlancar kemajuan perusahaan. Kemudian yang terakhir, memotivasi peserta digunakan untuk memberikan semangat pada peserta atau karyawan agar meningkatkan kinerja mereka. Jenis-jenis rapat bisnis yang pertama yaitu pengarahan, briefing adalah jenis rapat yang digunakan pimpinan hanya menyampaikan informasi baik arahan maupun perintah kepada karyawan untuk melakukan penyelesaian tugas tertentu. Yang kemudian yaitu dewan, council meeting merupakan pertemuan yang terdiri atas sekelompok orang dengan latar belakang yang berbeda-beda untuk memutuskan masalah tertentu. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting. Rapat konsultasi, advisory meeting, disebut juga rapat berbagai informasi kepada pihak lain, dimaksudkan untuk membantu peserta rapat dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi di suatu perusahaan. Yang keempat yaitu negosiasi. Pada dasarnya dalam proses negosiasi dalam sekelompok orang yang memiliki pendapat yang berbeda, dengan melalui rapat ini bisa dilakukan negosiasi demi mencapai kepentingan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir, rapat komite meeting, pertemuan seseorang yang memiliki profesi yang berbeda untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan suara terbanyak. Perencanaan rapat bisnis mencantumkan tanggal, tempat, waktu dimulai dan waktu selesai. Kemudian membuat alokasi waktu untuk setiap topik yang akan dibahas. Kemudian mencantumkan tujuan rapat. Nomor 4 yaitu menyusun bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. Kemudian yang kelima, menyusun daftar topik yang akan dibahas. Kemudian 6, bahan-bahan rapat dibagikan kepada setiap peserta rapat seminggu sebelum rapat dimulai. Langkah-langkah melakukan rapat bisnis yang pertama yaitu tahap persiapan, tahap pembukaan. Ini para peserta harus tahu apa hasil dari rapat tersebut. Kemudian selama rapat bisnis berlangsung, maksudnya mengutarakan tujuan diadakan rapat. Jadi para peserta tahu apa yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Pasca rapat atau selesai rapat, memberikan kesimpulan dari hasil rapat. Jadi setelah rapat itu harus dicatat karena ada pihak yang berkepentingan yang harus menerima hasil rapat tersebut. Kemudian evaluasi rapat,
pengambilan keputusan. Ini dapat dilaksanakan dengan para peserta rapat. Kemudian mendistribusikan laporan, maksudnya membagikan hasil rapat kepada peserta rapat. Kemudian pelaksanaan rapat. Efektivitas pelaksanaan rapat bisnis itu ditentukan oleh 3 komponen penting, yaitu yang pertama kesiapan panitia penyelenggara. Bagaimana panitia harus menyiapkan sesuatu yang perlu disiapkan. Kemudian kesiapan materi narasumber, apa yang harus disampaikan ketika acara tersebut terlaksana diadakan. Kemudian kehadiran serta keaktifan peserta. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah susunan tempat duduk pada rapat bisnis. Untuk model yang pertama yakni adalah model teater. Model ini merupakan pengaturan tempat duduk yang mudah dibuat serta umum diaplikasikan pada sebuah pertemuan di skala besar seperti seminar. Yang kedua adalah model bentuk U. Model ini umumnya diaplikasikan pada pertemuan atau rapat direksi dan komite. Biasanya ditambahkan proyektor atau speaker di bagian dalam sebagai focal point ruangan. Model penataan tempat duduk ini akan menimbulkan interaksi peserta supaya terlibat di dalam suasana rapat. Nah, yang ketiga yakni adalah model kelas. Model ini paling cocok diaplikasikan pada rapat yang mengharuskan adanya referensi tambahan sebagai materi pembahasan dalam waktu yang cukup lama. Di nomor 4 ada model konferensi. Pengaturan ini ideal diterapkan pada rapat direksi dan komite yang membutuhkan diskusi mendalam. Dengan penataan seperti ini, kondisi di ruangan dan interaksi peserta dapat berjalan dengan lebih baik. Namun, kekurangan dari model konferensi ini yakni model penataan tempat duduk ruang rapat seperti ini tidak cocok diterapkan apabila kegiatan rapat membutuhkan presentasi secara visual. Di nomor 5 ada model berongga. Ciri khas dari model penataan tempat duduk ini dalam ruang rapat dengan pola yang berongga yaitu meja yang digunakan mempunyai rongga atau ruang kosong di dalamnya. Bentuk mejanya sendiri bebas, bisa menggunakan meja rapat yang bentuknya persegi, persegi panjang, lingkaran, segi 8 atau bentuk yang lainnya. Nah, kemudian di nomor terakhir atau nomor 6 ada model melingkar. Model pengaturan pada melingkar ini cocok sekali apabila diaplikasikan pada rapat dengan suasana non-formal. Model ruang rapat seperti ini paling tepat diterapkan pada pertemuan skala kecil dengan interaksi yang sangat kuat dan saling mendukung. Model penataan tempat duduk di ruang rapat secara melingkar ini benar-benar sanggup menciptakan suasana ruangan yang begitu santai, tidak kaku, dan lebih akrab. Pada kesimpulannya, dalam rapat bisnis perlu mempersiapkan perencanaan secara matang dan persiapan pelaksanaan semaksimal mungkin agar tidak terjadi kendala atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang selanjutnya yakni adalah penulisan laporan bisnis. Menurut Murphy dan Herbert, business report atau laporan bisnis adalah laporan yang tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan penyajian fakta pada bisnis tertentu. Nah, tujuan laporan bisnis yakni adalah yang pertama mengetahui informasi aset, yang kedua yakni mengetahui jumlah modal, yang ketiga yakni mengetahui rincian arus kas, yang keempat yakni alat penanggung jawaban pihak manajemen, yang kelima alat pertimbangan pemilik perusahaan, yang keenam pencapaian target manajemen, yang ketujuh alat pertimbangan bagi pemenang saham, dan yang kedelapan yakni adalah bahan evaluasi editor. Selanjutnya yakni adalah penggolongan laporan bisnis. Terdapat 8 jenis macam yang ada di dalamnya. Yang pertama yakni menurut fungsinya. Menurut fungsinya ada 2, yakni adalah laporan analitikal atau analytical report. Adalah laporan yang menyajikan fakta-fakta, menganalisis, mengambil kesimpulan, dan memberikan rekomendasi. Nah, yang kedua yakni adalah laporan informasi yang berisi fakta-fakta dan rangkuman tanpa analisis, tanpa menarik kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Nah, yang selanjutnya yakni adalah menurut subjek. Menurut subjek dibedakan berdasarkan departemen atau bagian yang membuat laporan tersebut. Contohnya laporan akuntansi, laporan produksi, dan lain-lain.
Nah, yang selanjutnya ini adalah menurut formalitasnya. Menurut formalitasnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah laporan formal, yang mana laporan formal ini terdiri dari 10 halaman, mencakup body text, part, surat kewenangan, suplementasi part, dan lain. Kemudian yang selanjutnya yakni adalah menurut keasliannya. Nah, menurut keasliannya sendiri dibagi menjadi 4 jenis laporan. Yang pertama yakni adalah laporan otoritas. Laporan ini dibuat atas permintaan atau kuasa dari seseorang. Nah, yang kedua adalah laporan sukarela. Dibuat atas inisiatif pembuat laporan sendiri. Nah, yang ketiga yakni adalah laporan swasta, yang mana laporan ini dibuat oleh perusahaan swasta. Nah, yang keempat, ini adalah laporan publik, di mana dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan termasuk sekolah, rumah sakit, lembaga yang dibiayai negara, dan lain-lain. Nah, yang kelima ada laporan menurut frekuensinya. Menurut frekuensinya sendiri dibagi menjadi dua laporan. Yang pertama adalah laporan berkala, yang mana dibuat secara berkala seperti harian, mingguan, bulanan, tahunan, termasuk laporan berkala bursa setiap jam. Nah, yang kedua yakni adalah laporan khusus, yang mana dibuat saat kebutuhan akan informasi muncul, mencakup situasi dan kejadian yang unik, misalnya saat krisis perusahaan. Di nomor 6 ada laporan menurut jenisnya. Laporan ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama dasarnya formalitas atau panjang laporan, seperti laporan informal, atau short, atau long report. Nah, yang kedua adalah laporan singkat, di mana seperti contohnya laporan memorandum dan laporan surat. Yang ketiga ada laporan formal. Contohnya seperti laporan cetak, laporan formal. Di nomor 7 ada menurut kegiatan proyek. Pelaksanaan proyek yang meliputi laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Nah, yang terakhir ini adalah menurut pelaksanaan pertemuan, yang mana contohnya adalah agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Terima kasih. Persiapan penulisan laporan bisnis. Pertama, perencanaan. Kedua, penerima laporan. Ketiga, menentukan ide atau gagasan. Keempat, mengumpulkan bahan. Kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Keenam, mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Bagian pokok laporan bisnis. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan terdapat hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: pemberi kuasa, rencana presentasi, masalah, maksud penulisan, ruang lingkup, metodologi, sumber-sumber primer atau sekunder, latar belakang, definisi istilah, keterbatasan, dan rekomendasi. Yang kedua ada teks, membahas dan mengembangkan hal-hal penting secara rinci. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup semua temuan fakta yang penting dan relevan. Yang ketiga, ada penutup. Bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan, atau memberikan rekomendasi. Cara menyusun tubuh laporan bisnis. Yang pertama, ada cara deduktif, yaitu menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal rinci dijelaskan. Yang kedua, ada cara induktif, menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan, atau rekomendasi dikemukakan. Cara menyusun teks laporan bisnis. Yang pertama, membuat topik-topik atau kriteria. Yang kedua, menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian-kejadian. Yang ketiga, mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang keempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang kelima, menyusun urutan berdasarkan tingkat kepentingan. Yang keenam, menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Yang kedelapan, pemecahan masalah. Metode kerangka laporan bisnis. Sebelum menulis laporan kerangka, maka kita akan melihat hubungan di antara topik terlebih dahulu, membandingkan proporsi dan judul, mengecek seluruh keterkaitan dalam susunan yang logis, dan menghilangkan tumpang tindih. Di dalam metode kerangka laporan bisnis ada 3 macam, yaitu yang pertama jenis-jenis judul.
Jenis judul dapat digolongkan menjadi judul topik, judul kalimat lengkap, judul kalimat imperatif, dan judul varian. Yang kedua, format kerangka. Untuk kerangka pendek lebih baik memilih format yang sederhana dan simpel. Yang ketiga, ada paralelisme dalam judul. Semua judul harus paralel, artinya mempunyai tingkat yang sama dalam setiap bagian kerangka. Studi kasus penulisan laporan bisnis. PT Garuda Indonesia Persero Tbk mengklaim mencatatkan kinerja keuangan cemerlang pada tahun 2018 lalu dengan laba bersih 809.000 US dollar. Namun, dua komisaris perusahaan menolak menandatangani laporan keuangan karena menduga ada kejanggalan pencatatan transaksi demi memoles laporan keuangan tahunan di 2018. Dua komisaris tak sepakat dengan salah satu transaksi kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi, perusahaan rintisan penyedia teknologi Wi-Fi on board yang dibukukan sebagai pendapatan oleh manajemen. Kesimpulan, pada saat membuat laporan bisnis harus lebih teliti lagi dan harus sesuai dengan kebenarannya. Karena jika ada satu saja dalam penulisan laporan bisnis itu salah, maka dalam pengambilan keputusan oleh manajer juga akan salah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau salah penyebutan kalimat, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.